dari kelompok 4. saya Dian Raska. Saya Raditya Sarsaban. Saya Kaila Faira. Saya Naura Jinansyah Balkis. Saya Farana Diva. Saya Dahlia Tasya. Saya Gardian Nizan. Saya Erlan Gunawan. Kelompok kami akan mengadakan pengamatan terhadap salah satu desa di Kabupaten Bekasi, yakni Desa Karangsatria. Berikut adalah hasil pengamatan kami. Unsur interpretasi citra. Unsur-unsur yang ada dalam interpretasi citra antara lain rona. Rona pada citra mengacu pada terang atau gelap relatif suatu objek. Variasi rona disebabkan oleh karakter refleksi, emisi, transmisi, atau absorpsi suatu objek. Ini mungkin berbeda dari suatu objek ke objek lainnya dan juga berubah dengan mengacu pada pita yang berbeda. Rona berkaitan dengan cahaya yang keluar dari benda. Yang kedua ada warna. Warna dapat diartikan sebagai wujud yang terlihat oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Tampak warna yang terlihat pada suatu objek dapat didefinisikan serta diidentifikasi sebagai hal yang berkaitan pada benda. Warna yang ada pada peta itu dapat menggambarkan suatu objek. Ukuran. Unsur yang satu ini bergantungan pada skala dan resolusi gambar atau foto. Fitur yang lebih kecil akan dengan mudah menjorok ke dalam gambar atau foto berskala besar. Ukuran merupakan atribut objek yang bisa berupa jarak, luas, volume lereng, ketinggian, tempat, dan kemiringan. Contoh interpretasi citra yang berkaitan dengan ukuran suatu objek. Misalnya, ada lapangan olahraga dicirikan oleh bentuknya yang berupa segi empat, dengan ukuran sekitar 80 meter dikali 100 meter untuk lapangan sepak bola, sekitar 15 meter dikali 30 meter untuk lapangan tenis, dan sekitar 8 meter dikali 15 meter untuk lapangan bulu tangkis. Bayangan. Bayangan dapat mengungkapkan informasi tentang ukuran dan bentuk objek yang tidak dapat dilihat dari tampilan atas saja. Efek bayangan dalam cerita radar disebabkan oleh sudut pandang dan kemiringan medan. Fitur yang lebih tinggi menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada fitur yang lebih pendek. Contohnya, unsur interpretasi citra yang satu ini, misalnya cerobong asap, menara, tangki minyak, dan bak air. Yang dipasang tinggi lebih tampak dari bayangannya. Lereng terjal juga terlihat lebih jelas dengan adanya bayangan. Bentuk. Ciri-ciri objek alamiah atau buatan manusia dan alam seringkali memiliki bentuk yang begitu khas, sehingga hanya ciri ini yang memberikan identifikasi yang jelas. Objek pastilah memiliki suatu bentuk yang dapat dideskripsikan oleh para peneliti untuk penelitiannya. Contohnya yaitu perkebunan kelapa sawit mempunyai bentuk seragam, sedangkan hutan bakau mempunyai bentuk tidak teratur. Bentuk masjid bisa dilihat dari adanya kubah, sedangkan bentuk jalan adalah lurus dengan berbagai percabangan. Tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona yang menimbulkan kesan visual yang ditimbulkan sehingga dari permukaan yang kasar atau halus, benda tersebut dapat dirasakan. Unsur yang satu ini bergantung pada ukuran bentuk, pola, dan bayangan. Tekstur pada peta dapat dilihat melalui interpretasi citra. Tekstur digunakan sebagai petunjuk penting dalam interpretasi gambar. Sangat mudah bagi penafsir untuk memasukkannya ke dalam proses mental mereka. Kebanyakan pola tekstur tampak tidak beraturan pada citra. Contoh, tekstur misalnya padang rumput yang luas akan mencitrakan tekstur halus, sedangkan hutan konifer akan mencitrakan tekstur yang cenderung kasar. Asosiasi. Asosiasi menunjukkan kemunculan satu jenis objek yang dapat digunakan untuk menyimpulkan keberadaan objek yang lain, yang umumnya terkait di dekatnya. Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Karena adanya keterkaitan tersebut, maka terlihatnya suatu objek pada citra seringkali menjadi petunjuk adanya objek lain. Contoh interpretasi citra yang berkaitan dengan unsur yang satu ini yaitu stasiun kereta api
yang memiliki asosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu. Selanjutnya, ada interpretasi citra pola. Pola merupakan pengaturan spasial suatu objek menjadi bentuk berulang yang khas. Pola juga dapat diartikan sebagai susunan keruangan yang merupakan ciri bagi beberapa objek alamiah. Seperti contoh, pola aliran sungai seringkali menandai struktur geologi, tilotologi, dan jenis tanah yang ada di suatu wilayah. Situs mengacu pada posisi topografi di bumi. Misalnya, tanaman tertentu biasanya ditanam di lereng bukit atau di dekat badan air yang besar. Situs juga bisa diartikan sebagai kedudukan suatu objek terhadap objek lain yang saling berkaitan di sekitarnya. Situs bukanlah ciri objek secara langsung. Tempat perekonomian, contoh pasar, rona gelap, warna coklat, bentuk persegi atau persegi panjang, ukuran kecil ke sedang, pola tidak beraturan, tayangan, tampak atau tidak tampak, tekstur kasar. Danau atau waduk. Di sini ronanya adalah di tempat wisata. Warnanya hijau tua. Bentuknya itu juga terdapat danau atau waduk. Ukurannya dengan karakteristik interpretasi. Polanya citranya sama. Bedanya itu tekstur danau di sini halus dan berwarna gelap. Bayangannya nggak ada ya. Teksturnya juga nggak ada. Sarana pendidikan di Karangsatria. Rona sarana pendidikan di Karangsatria ini berwarna abu-abu hingga gelap. Warnanya kebanyakan berwarna coklat. Untuk bentuknya persegi panjang dan ukurannya itu sedang. Pola yang dipakai itu menyebar dan bayangannya ada yang terlihat dan ada yang tidak. Tekstur yang dipakai adalah kasar. Sarana kesehatan. Ronanya terang, warnanya coklat cerah, bentuknya tidak beraturan, ukurannya sedang, polanya menyebar, bayangannya terlihat jelas, dan teksturnya kasar. Area hijau, ronanya gelap, warna hijau, bentuk persegi atau persegi panjang, contohnya sawah, ukuran relatif sedang ke besar, pola beraturan, bayangan tak tampak, tekstur halus, situs berada di tanah yang datar. Tempat wisata. Yang pertama ada ronanya gelap. Yang kedua ada warnanya hijau dan biru. Yang ketiga bentuknya oval. Yang keempat ada ukurannya besar. Yang kelima bayangan, tak tampak. Dan yang keenam tekstur, yaitu halus tapi di bagian pepohonannya keras. Budaya atau kebiasaan. Jika dilihat melalui kebiasaan penduduk desa Karangsatria, sebagian warganya mulai banyak yang bersifat seperti orang kota, yakni mulai berindividu, mementingkan hidupnya sendiri, dan mulai produktif. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berusia 17 hingga 35 tahun. Interpretasi citra pada jalan. Ronanya di sebagian besar di jalan Karangsatria yakni berwarna cerah kontras. Warna jalan di desa Karangsatria didominasi dengan warna abu-abu muda sesuai dengan warna jalan pada umumnya. Bentuknya terlihat dari pantauan melalui Google Earth. Bentuk jalan di Karangsatria kebanyakan lurus memanjang dan ada juga bentuk jalan yang melingkar tidak lurus. Ukurannya cukup lebar di jalan raya. Namun ada beberapa jalan yang berukuran kecil, seperti jalan di pemukiman, tetapi jalan ini masih dapat diakses oleh warga setempat. Pola jalan di desa Karangsatria berpola memanjang lurus, karena desa Karangsatria dapat dibilang berada di wilayah dengan geografi datar atau topografi yang rintangannya sedikit. Bayangan pada objek jalan desa Karangsatria jelas tidak tampak. Karena objek jalan bukan merupakan sebuah bayangan, yakni sebuah wilayah datar sehingga tentu sudah pasti tidak menampakkan bayangannya. Dan tekstur jalan di Karangsatria terlihat halus karena pemukimannya yang hanya rata.